Baik, perang bisa saja terjadi kapan saja. Tapi untuk dijadikan itu sesuai dengan Al-Quran malhamah kubra tidak bisa. Mungkin iya, tapi tidak. Tapi terjadinya malhamah kubra itu nanti ada. Ada tanda-tanda yang lainnya. Perang ada boleh, perang di mana-mana. Jadi maksud ini, nah inilah yang kami maksud, orang memahami tanda-tanda kiamat itu seolah-olah harus pasti. Kecuali tanda yang 7 itu loh. Tanda 11 kita tambahkan dengan Mahdi dan yang lainnya. Tanda kubro itulah yang menakutkan. Berarti kiamat sudah dekat banget. Cuman tanda-tanda kiamat yang lainnya, maka itu masih jauh kiamat. Dan kami selalu ingatkan bahwasanya kalau terjadi peperangan seperti itu, sudah yang penting jangan kita golongan orang yang zalim. Dan jangan senang dengan peperangan. Kemudian waspadalah, jangan mikir perang di sana. Yuk kita jaga deh. Maksudnya gini, orang sibuk peduli dengan perang di sana, bagaimana mendamaikan peperangan di sana. Bagus orang punya pikiran begitu, tapi damai dulu dong ente sama istri ente. Damai dong sama suami ente. Damai dong sama sepupu ente. Damai dong dengan saudara, ribut damai-damai di sana sama saudara tidak damai. Kita udah sering tertipu dengan yang demikian. Memang ya, di sana kita harus ada peperangan, jangan sampai ada peperangan. Tapi ketahuilah bahwa kita juga punya tugas untuk menghilangkan peperangan di rumah tangga kita, keluarga kita. Seperti itu. Untuk menghubungkan kiamat, jangan gampang menghubung-hubung ke kiamat. Sudahlah. Nanti tanda kiamat itu sudah. Tanda kiamat itu apa sih? Sudah kita jelaskan. Tanda kiamat itu adalah kita perlu yakini, tidak harus kita melihat. Tidak harus kita paksain terwujud. Bahkan di antara hari kiamat kita pengen lihat, tidak mau melihat. Kalau ketemu Imam Mahdi kita pengen deh, oke lah. Barangkali kita yang jadi pasukannya. Nah gitu. Tapi pas giliran ketemu Dajjal, serem banget kita, enggak usah deh. Nanti tahu ketipu kita. Apalagi apa tanda-tanda kiamat yang menyeramkan, melihat matahari terbit dari barat, wah seram. Dan yang lainnya tidak. Jadi tidak semua tanda kiamat kita akan menemuinya. Kewajiban kita adalah meyakini itu semuanya, dan tolong jangan menghubungkan kejadian hari ini langsung pada ayat. Kalau menduga maksudnya mungkin iya, tapi jangan dipastikan oh itu lihat ayat ini. Ayat ini mengilmiahkan, menghubung-hubungkan, tapi kita bukan ahlinya, itu bermasalah. Semoga Allah menjaga iman kita. Allah alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang hadis ataftariqu ummati ila 73 firqatan, bahwa umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Ulama hadis meninjau tentang kebenaran hadis tersebut. Sebab di dalam hadis ini ternyata ada 3 model riwayat. Yang pertama adalah kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali 1. Riwayat pertama. Riwayat kedua termasuk Ibnu Saibah mengatakan kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya di surga kecuali 1. Riwayat ketiga adalah kulluha fil jannati illa zanatiqah. Semua di surga kecuali janatik. Baik. Adapun ini akan tapi riwayat yang kulluha finnari illa wahidah, muhadditsun mengatakan adalah, sebagian mengatakan adalah hadis yang dianggap dan sah. Ternyata riwayat lain mengatakan hadis sahihnya adalah kulluha fil jannati illa wahid. Yang 1 semua di surga kecuali 1. Secara makna di situ ada mungkin disebut semacam itirab. Maka Zaid Al-Qautsari di dalam muqaddimah Syarah Nisafinya beliau menjelaskan tentang hadis ini. Baik, anggap hadis sahih, oke. Seperti yang selama ini hadis ini dinukil oleh para ulama. Hadis sahih, oke. Memang sebagian ulama mentaskhih hadis tersebut yang hadis 1 ini, bukan 3. Riwayat 1, tidak dihadirkan riwayat yang lainnya. Seharusnya andil diriwayatkan 2 riwayat yang lainnya. Kulluha fil jannah dihadirkan dan dikaji itu kesahihannya. Sehingga saya mengatakan yang pertama yang kulluha fil nari illa wahidah ini dikatakan asyhar, lebih masyhur. Yang kulluha fin nari illa wahidah atau kulluha fil jannati illa wahidah, kulluha fin nari illa zanatikah ini katanya adalah as-sah. Dalam kesahihannya diperdebatkan di antara ulama ahli hadis. Anggap saja hari ini kita mengambil yang mengatakan hadis itu sahih. Tapi kan Nabi menyebutkan semua di surga, semua di neraka kecuali 1 yang masuk surga. Lah 1 ini seperti apa? Nabi tidak menunjuk kau begitu. Kenapa kok kita mendahului Nabi? Itu rambu-rambu agar kita waspada. Lalu yang benar bagaimana? Ada man alaihi ana wa ashabi, ada rambu-rambunya. Setelah lagi berpegang dengan baginda Nabi Muhammad, ikut pilar-pilar yang sudah ditata ikut rambu-rambu yang diikut Nabi, ikut sahabat Nabi, ikut ahli bait Nabi, ya.
ikut Nabi Muhammad dan yang bersama Nabi Muhammad salafun saleh. Itulah yang benar, diteruskan oleh ulama, yaitu manhaj yang benar. Artinya yuk kita berlomba-lomba untuk berpegang dengan ma'alihi ana wa ashabi. Mari kita semuanya berusaha untuk berpegang dengan apa yang ada pada Nabi dan sahabat Nabi. Yang setelah itu dikembangkan oleh para ulama, termasuk ulama 4 madhab. Ini kan dari situ sumbernya. Hadis itu untuk memacu kita agar berlomba-lomba, waspada, jangan gampang kita ikut. Bukan hadis itu untuk menjustis kamu keluar dari rombongan kebenaran. Ini dibalik. Seolah-olah dia itu ketemu Nabi, atau seolah-olah dia itu berhadapan langsung, seolah-olah dia itu disebut dalam hadis itu kelompokmu begitu. Lalu mengatakan kelompok lain salah. Ini kesalahan besar begitu. Oh, Nabi saja tidak menentukan kelompoknya ini, kok kita kok lebih hebat mendahului Nabi. Anggap hadis benar, tapi jangan dahulu Nabi, tapi ada rambu-rambunya, itu saja. Biar kita tahu rambu-rambunya adalah yang manhajnya Nabi dan sahabat Nabi SAW dan yang diikuti. Nah inilah ulama berlomba untuk menjaga, sehingga setiap generasi ada, setiap koran ada seorang yang Allah utus untuk memperbaharui, menjaddidu, mempertajrid, mujaddid. Bahkan kadang mujaddid dalam satu generasi, satu koran ada 2 atau 3. Dikirim mujaddid yang di saat Islam sudah mulai banyak benalu-benalu yang ditempelkan oleh orang-orang luar, orang-orang di luar Islam, maka dibersihkan lagi. Maka muncul pemberesan akidah, pemberesan ini terus dari masa ke masa. Jadi yang harus kita hadirkan untuk kita memahami hadis tersebut, hadis itu rambu-rambu. Awas ya, banyak kelompok yang sesat. Kamu jangan jadi kelompok sesat, jadilah satu kelompok itu. Kelompok itu yang mana? Kelompok itu cirinya begini, ikut manhaj sahabat Nabi, manhaj Rasulullah. Yang di dalam sahabat Nabi ada manhaj ahli bait Nabi Muhammad. Maka di situ ada 2 pilar. Kalau pengen benar, pilar Islam yang benar, pilar sahabat Nabi, hubbu ashabi Rasulullah, mencintai sahabat Nabi. Yang kedua mencintai ahli bait Nabi SAW. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Imam Ali, dia mewakili ahli bait terus. Maka kalau ada kelompok akidah yang membenci sahabat Nabi, maka dia keluar daripada manhaj ini. Kelompok yang membenci ahli bait Nabi keluar terus sampai hari ini. Dan alhamdulillah manhaj kita insya Allah benar. Karena kita menyanjung sahabat Nabi, menyanjung ahli bait Nabi Muhammad. Manhajnya jelas, ulama akidah kita juga jelas. Jangan kerjaannya ngurusi orang begitu, menjustis kawan neraka, apalagi dengan sombong, hanya kelompok kita yang saja yang benar. Nabi pun tidak begitu kok. Nah inilah maka. Belum lagi kalau seandainya kita menengok hadis riwayat-riwayat seperti dari Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, riwayat tentang kullu habil jannati ila wahidah, semua masuk surga. Kemudian bilangan yang disebut itu bukan harus ada seperti itu, sampai sebagian ulama mencoba menghitung bilangan-bilangan begini. Tak taunya apa, tahun berikutnya tambah lagi 150 bukan 73. Jadi kadang adat itu bilangan disebut di dalam sebuah firman atau hadis itu mubalaghah, menunjukkan bahwa banyak nanti pecah-pecah firqah-firqah itu. Maka kamu jangan kemana-mana. Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim 73, artinya apa? Dari masa ke masa akan berkembang. Zaman kita bisa 1000. Makanya seperti itu. Tapi ingat, biarpun seperti apapun, ingat ada rambu-rambu untuk kita tetap di dalam firqah an-najiyah, kelompok yang benar. Manhaj yang benar. Rambu-rambu yang benar yaitu yang selama ini ditapakkan, ditancapkan rambu-rambu itu oleh para ulama-ulama kita dengan memahami syariat, dengan ikut guru-guru jelas. Dalam berfikih kita ikut siapa? Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, agar tidak kemana-mana. Sebab itu yang jelas rambu-rambunya benar. Apakah mungkin ada seorang mujtahid hebat yang nggak salah? Oh mungkin ada. Cuman ente nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngoreksi. Ini sudah jelas dilanjutkan oleh para ulama selanjutnya dalam urusan fikih. Berakidah bagaimana? Wah, akidah ada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, terus dengan Asy'ariyah dan Maturidiyahnya. Itu sudah ikuti ini dalam berakidah. Karena itu manhaj sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di keluar itu yang benar? Ya mungkin ada. Tapi gak usah bingung-bingung, sudah ada yang benar, ngapain kok bingung mencari yang lainnya? Nah, seperti itu, rambunya jelas seperti itu. Jangan ini kelompok paling benar nih Al-Bahjah Group, surga semua, yang lain neraka. Iya, ini sesat ini kalau orang seperti itu.
Jadi dia seolah-olah mendahului Nabi, seolah-olah dia langsung di-stempel, ini loh kelompoknya yang benar. Hati-hati dengan manusia semacam itu. Dan itu masuk wilayah-wilayah berat sekali. Kelompok pada zaman sahabat Nabi sudah ada muncul manusia semacam ini. Nggak bisa menerima orang lain sebagai orang yang benar, yaitu kaum Khawarij. Bahkan orang ahli surga pun dianggap sebagai orang salah, ahli neraka. Siapa? Imam Ali sampai dibunuh oleh orang Khawarij. Hati-hati Khawarij. Nggak bisa menerima pendapat orang. Langsung kafir, Imam Ali targetnya dibunuh. Dan wafat Sayyidina Ali dibunuh. Sayyidina Imam Ali syahid. Waktu sholat, bunuh. Allah. Siapa yang bunuh? Ya orang tadi yang nggak bisa nerima orang lain. Seolah dia paling benar, yang lain salah. Muawiyah salah. Imam Ali salah. Termasuk utusannya. Abu Musa al-Ansari sama Amr bin As, utusan yang berdiskusi berdamai, salah semuanya. Maka dari konflik ini muncul 3 orang yang jauh dari manhaj Rasulullah dan manhaj sahabat Nabi. 3 kelompok. Khawarij mudah mengkafirkan, Nasibi membenci ahli bait, Rafidhi membenci sahabat Nabi. Nah ini 3 kelompok. Waktu itu sudah muncul benihnya daripada 73 itu. Terus berkembang sampai hari ini. Makanya sekarang rambu-rambunya jelas. Ma'alihi ana wa ashabi, yang menjadi pegangan baginda Nabi dan sahabat Nabi, itulah yang hendaknya kita ikuti sampai hari ini, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Selesai. Wal maturidiyati. Kalaupun ada kelompok lain yang benar, mungkin dengan catatan tidak bertentangan dengan ini. Seperti itu kasusnya. Bukan langsung mengatakan yang paling benar ini, yang lain salah. Oh, enggak bisa begitu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.